tema tahun ini mengangkat tema It's Time for Wetland Restoration ya. Nah, kenapa sih Bu kok temanya It's Time for Wetland Restoration gitu? Kalau bekerja enak di mana? Enak di gambut atau mangrove ya? Wah, ini pertanyaan yang sulit dijawab ini, Bu. Siapa tahu sobat ya sama-sama basah, Bu. Oh, basah biasanya enak dua-duanya ya. Ini harus dilakukan secara serentak global agar komitmen untuk 1,5 derajat Celcius harus bisa dicapai. Karena Indonesia merupakan memiliki ekosistem gambut terbesar dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Iklim. Senang sekali hari ini kita dapat bertemu kembali di acara podcast Pojok Iklim dengan tema Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Lahan Gambut dan Mangrove. Gambut dan mangrove adalah ekosistem lahan basah yang sangat penting keberadaannya, terutama dalam mitigasi perubahan iklim. Indonesia sangat beruntung karena kita dikaruniai kedua ekosistem lahan basah dengan luasan tertinggi di Asia setelah China. Dan tema podcast kita hari ini seiring sekali dengan tema Global Hari Lahan Basah Sedunia yang akan diperingati pada tanggal 2 Februari yang akan datang, yaitu dengan tema It's Time for Wetland Restoration. Baiklah Sobat Iklim, perkenalkan saya Firni Budi Arifanti untuk memandu acara hari ini. Saya harap Sobat Iklim dapat mengikuti podcast sampai akhir karena kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber yang sangat mumpuni di bidang lahan basah. Namun sebelum itu, mari kita simak pengantar podcast dari Bapak Dr. Agus Justianto selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Pak Sarwono Kusumaatmadja selaku Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim dan Sobat Pojok Iklim di seluruh Indonesia. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan diskusi Pojok Iklim tentang aksi mitigasi perubahan iklim di lahan gambut dan mangrove. Kita tahu bahwa Hari Lahan Basah Sedunia atau World Wetlands Day yang diperingati setiap tanggal 2 Februari bertujuan untuk mendorong upaya pengelolaan lahan basah secara bijaksana melalui aksi nasional dan juga kerjasama internasional untuk mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan di seluruh dunia. Adapun tema Global Hari Lahan Basah Sedunia untuk tahun 2023 adalah It's Time for Wetland Restoration, yang dimaksud sebagai seruan kepada para pihak untuk melakukan aksi nyata penyelamatan lahan basah dan pemulihan lahan basah. Seperti kita ketahui saat ini luas lahan basah dunia diperkirakan mencapai kurang lebih 1.200 juta hektar atau lebih dari 6% dari luas total permukaan bumi. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki ekosistem lahan basah terluas di Asia setelah Cina, dengan luas lahan basah sekitar kurang lebih 40,5 juta hektar atau sekitar 20% dari luas kawasan Indonesia. Dengan luasan lahan basah yang besar ini terkandung berbagai keanekaragaman hayati yang sangat penting dan bernilai, yang semuanya merupakan aset yang dimiliki oleh Indonesia dan penting bagi upaya pembangunan bagi kesejahteraan manusia.
Gambut dan mangrove sebagai ekosistem lahan basah yang dominan di Indonesia dikenal karena kemampuannya untuk menyimpan karbon dalam jumlah yang sangat besar. Lahan gambut di Indonesia menyimpan sekitar 57 gigaton atau 20 kali lipat karbon tanah mineral biasa. Untuk mangrove menyimpan karbon hingga 5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan hutan hujan tropis. Nah, cadangan karbon yang tersimpan di lahan gambut dan mangrove ini akan terlepas ke udara jika dikeringkan atau dialih fungsikan. Oleh karena itu, peran ekosistem gambut dan mangrove menurut saya sangat penting bagi mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya, untuk meningkatkan kepedulian dan pemahaman atas nilai dan fungsi lahan basah di Indonesia, dan juga untuk mengetahui lebih jauh program-program aksi mitigasi perubahan iklim di lahan gambut dan mangrove, maka pada hari ini kita akan sama-sama menyimak podcast diskusi Pojok Iklim dengan tema aksi mitigasi perubahan iklim di lahan gambut dan mangrove. Adapun pada podcast diskusi Pojok Iklim hari ini kita mengundang dua narasumber. Yang pertama Ibu Sri Parwati Murwani Budi Susanti. Beliau adalah Direktur Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Kemudian yang kedua, Bapak Agung Rusdiyatmoko, Kepala Kelompok Kerja Rehabilitasi Mangrove Wilayah Kalimantan dan Papua, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Kemudian yang menjadi moderator, Ibu Firni Budi Arifanti, beliau adalah peneliti ahli media Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pada kesempatan ini, saya berharap dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran publik terkait aksi mitigasi perubahan iklim di lahan gambut dan juga mangrove, serta pada diskusi ini kita bisa mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam program restorasi gambut dan mangrove. Sekali lagi saya ucapkan selamat berdiskusi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Iklim, hari ini kita akan berdiskusi dengan dua narasumber, yaitu Ibu Insinyur Sri Parwati Muwani Budi Susanti MSc. Beliau adalah Direktur Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut dari Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selamat siang, Ibu Ati. Siang, Ibu Vini. Halo, Sobat Iklim. Terima kasih, Bu Ati. Dan narasumber kita yang kedua adalah Bapak Agung Rusdiyatmoko SSI MSc. Beliau adalah Kepala Kelompok Kerja Rehabilitasi Mangrove untuk wilayah Kalimantan dan Papua dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Selamat siang, Pak Agung. Selamat siang, Putri. Apa kabar, Pak? Sobat Mangrove. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, mari kita mulai dengan bincang-bincang kita ya hari ini mengenai potensi mitigasi dari lahan gambut dan mangrove yang merupakan lahan basah ini. Ibu Ati, karena kami biasa memanggilnya Ibu Ati ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan saja secara singkat ya. Kira-kira apa sih itu lahan basah itu apa? Kemudian arti dari lahan basah itu bagi kehidupan kita itu apa gitu Bu? Monggo Bu, silakan. Baik, terima kasih. Boleh saya memanggil Mbak Fitni. Silakan Ibu. Dan juga Sobat Iklim, yang dimaksud dengan lahan basah tentunya adalah basah. Karena komponen airnya adalah 90%. Nah, lahan basah ini salah satunya adalah gambut, ekosistem gambut. Ini mempunyai 3 komponen, air, gambutnya sendiri, dan vegetasi, di mana airnya adalah 90%. Sehingga akan dikatakan lahan basah kalau ada airnya. Kalau tidak ada airnya, itu tentu saja akan menjadi lahan jenis yang lain dan akan merusak lahan basah kalau itu dikeringkan dan digunakan untuk budidaya ataupun kegiatan yang tidak ramah lahan basah. Mungkin itu secara umumnya. Baik, terima kasih banyak Bu Ati. Jadi lahan basah itu adalah lahan yang selalu tergenang air mungkin ya.
pada umumnya ya Bu ya. Harus basah. Ya, dan itu berbeda dengan tipe terestrial ya Bu ya, yang selalu kering ya. Itulah keunikan dari lahan basah ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, kita tahu ya setiap tanggal 2 Februari kita memperingati Hari Lahan Basah Sedunia ya. Nah, kalau boleh Ibu saya bertanya, kira-kira apa sih yang melatar belakangi bahwa kenapa kita harus memperingati Hari Lahan Basah Sedunia? Emang lahan basah itu penting ya gitu, sampai harus diperingati oleh kita di seluruh dunia gitu Bu? Terima kasih. Lahan basah itu tentu saja sangat penting perannya bagi bumi ini, tidak hanya menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati, tetapi juga menjadi penjaga kestabilan iklim, serta kemudian juga memberikan jasa lingkungan, serta mendukung ketersediaan pangan, peri kehidupan masyarakat, maupun juga semua makhluk hidup di bumi ini. Nah, kenapa diperingati setiap tahun? Agar mengingatkan kepada kita bagaimana status lahan basah kondisinya pada saat ini, apakah dalam kondisi baik dan membaik, atau dalam kondisi terdegradasi yang membuat kita harus melakukan sesuatu setiap tahunnya, dan kemudian setiap tahunnya itu harus ditunjukkan dari yang kita lakukan itu kontribusinya terhadap perbaikan lahan basah pada tahun-tahun berikutnya itu apa. Mungkin itu. Baik Bu Ati. Ya, jadi memang ternyata lahan basah itu sangat penting ya Bu ya. Dan kita perlu, mungkin seluruh manusia harus tahu ya akan pentingnya lahan basah itu, dan kita perlu mengetahui sampai sejauh mana sih kondisi saat ini ya. Makanya kita perlu memperingati Hari Lahan Basah ini bukan untuk happy-happy ya Bu ya. Bukan untuk celebration aja, tapi juga supaya kita bisa melakukan tindakan apa yang harus kita lakukan gitu ya Bu ya ke depannya ya. Oke, baik Bu. Nah, kemudian kalau di tingkat global dan di Indonesia ya, kira-kira biasanya kegiatan apa sih Bu yang kita lakukan itu dalam memperingati Hari Lahan Basah Sedunia ini? Ya, dari tingkat global biasanya ada peringatan Hari Lahan Basah Sedunia, itu dikoordinasikan oleh UNEP. UNEP yang kemudian bersama-sama dengan organisasi UN lainnya seperti UNCCD dan lain sebagainya. Kemudian untuk bersama-sama mengajak masyarakat global untuk aware apa yang sedang terjadi status saat ini, dan kemudian apa yang harus dikontribusikan terhadap perbaikan lahan basah, karena kita tahu bahwa dia menjadi rumah bagi biodiversity, kemudian menjaga kestabilan iklim, dan juga mendukung peri kehidupan makhluk di bumi ini, baik dari sisi keamanan pangan, kenyamanan, kesehatan, dan seterusnya. Dan kemudian pada tahun ini itu dirayakan pada tanggal 2 Februari setiap tahun oleh UNEP dalam bentuk beberapa kegiatan, termasuk misalnya webinar yang besok tanggal 2 bisa diikuti secara global oleh Sobat Iklim juga tentunya. Dan kalau dari sisi kami khususnya yang bertanggung jawab untuk ekosistem gambut, kami pada tahun ini menyelenggarakan boleh dibilang tes pen, pengecekan atau melihat bagaimana kontribusi para generasi muda terhadap pemahamannya tentang lahan basah, khususnya gambut, kemudian apa yang mereka concern dan rekomendasikan dalam bentuk kami mengadakan lomba, begitu ya, lomba untuk konten-konten terkait lahan basah, khususnya gambut. Kemudian mereka menyampaikan pesan-pesan sebagai generasi muda yang nantinya juga akan bertanggung jawab menerima tongkat estafet terhadap keberlanjutan dari lahan basah ini, khususnya gambut. Dalam bulan Februari tahun 2023 ini dalam proses pengambilan gambar-gambar bagi youth. Kemudian mereka diberikan kesempatan untuk upload dan istilahnya menyampaikan
pesan-pesan yang mereka tentu saja sesuai dengan pemahaman, concern, dan rekomendasi di media sosial mereka untuk kemudian dinilai, dievaluasi, dan juaranya tentu saja mendapat apresiasi. Nah, tuh Sobat Iklim ya. Jadi jangan lupa ikuti medsos dari Direktorat Gambut Ibu ya. Nanti dari KLHK? Direktorat Jenderal PPKL. Nah, nanti akan ada pengumumannya Ibu ya. Ya, Oke, jadi Sobat Iklim tolong dicek terus ya media sosial dari Direktorat Jenderal Bu? Pengendalian kerusakan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, itu dia. Nanti panjang soalnya ya. Ya. Jadi harap dicek ya. Baik, sekarang saya beralih ke narasumber yang kedua yaitu Pak Agung dari BRGM ya. Pak Agung, jadi waktu dulu tahun 2016 ya, pemerintah itu kan membentuk BRG, Badan Restorasi Gambut ya. Kita singkat BRG. Nah, kemudian pada tahun 2020 kemudian pemerintah membentuk BRGM, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Ada penambahan mangrove ya di dalamnya. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi pemerintah ini menambahkan mangrove ya ke dalam BRG gitu? Kira-kira mengapa mangrove ini juga ditambahkan? Apa yang menyebabkan mangrove itu menjadi sesuatu hal yang penting juga untuk dikelola gitu oleh pemerintah? Silakan Pak Agung. Baik Mbak Firni, kita bicara tahun 2016 dulu terkait dengan BRGM, BRG. Nah, pada waktu itu kebakaran sangat masif sekali, Mbak. Nah, setelah itu untuk mempercepat restorasi, Pak Presiden mengamanatkan untuk membentuk BRG tadi. Jadi kita memfasilitasi 7 provinsi untuk merestorasi lahan-lahan gambut, jadi untuk mereduksi nanti terjadinya kebakaran hutan sebenarnya. Terus pada tahun 2020 ya bermutasi menjadi ditambah lagi menjadi mangrove. Ya. Pada waktu itu kerusakan mangrove dari data yang ada itu sangat besar sekali dan kita mengetahui bahwa mangrove ini banyak manfaatnya. Nah, untuk mempercepat kegiatan itu maka dibentuk BRGM tadi Mbak Firni dengan target yang cukup besar ya, yaitu sekitar 600.000 hektar. Dan targetnya kita ada di 9 provinsi prioritas ya. Yaitu yang pertama di Sumatera Utara, Riau, terus kemudian Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat. Gitu. Jadi intinya adalah data 600.000 tadi yang terdegradasi mangrove-nya akan dikembalikan, dipulihkan dan dipercepat untuk sampai dengan tahun 2024 tadi Mbak. Begitu. Oke, jadi tujuannya adalah untuk mempercepat ya pemulihan kerusakan yang ada di ekosistem gambut dan mangrove ya Pak, Bapak ya. Baik. Nah, sekarang nih tadi Bu Ati sudah menjelaskan apa itu lahan basah ya Bu Ati ya. Nah, sekarang nih bagi Sobat Iklim yang belum mengetahui apa sih perbedaan gambut dan mangrove gitu. Dua-duanya memang lahan basah ya. Cuman mungkin Sobat Iklim ada yang belum pernah ke gambut atau belum pernah ke mangrove ya. Nah, mungkin Pak Agung bisa menjelaskan sedikit apa sih perbedaan gambut dan mangrove ini? Baik, halo Sobat Iklim. Memang ini banyak sekali pertanyaan itu Mbak Firni. Terkait dengan apa sih lahan gambut, lahan mangrove itu seperti apa? Kita melihatnya dari karakteristik lahannya saja. Nah, jadi yang pertama kalau lahan gambut itu biasanya itu adalah materialnya adalah material organik, Mbak. Nah, terus dia terdekomposisi di suatu lokasi, biasanya cekungan di daerah rawa. Nah, itu lahan gambut. Ya. Terus yang disebut lahan mangrove itu biasanya kalau di istilahnya itu ada di fluviomarin ataupun marin, biasanya seperti itu. Dan dia dengan istilah substrat, biasanya substratnya itu pasir ataupun berlumpur. Nah, biasanya ada di tepi-tepi pantai ataupun di tepi lautan, seperti itu. Dan biasanya lahan mangrove ini ditemukan di iklim yang tropis dan subtropis, begitu. Jadi intinya ada di materialnya. Kalau material gambut itu organik, terus terus posisinya di rawa, dan di mangrove itu biasanya di pinggir-pinggir laut, pinggir sungai,
Terus dia materialnya biasanya substratnya lumpur dan sampai berpasir. Oke. Jadi dua ekosistem yang berbeda ya, walaupun sama-sama dikategorikan sebagai lahan basah ya. Ya. Satu lagi Mbak, sebenarnya oke. Terkait dengan salinitas juga. Nah, kalau ada salinitas dan ada pasang surut, nah itulah disebut ekosistem mangrove gitu. ya. Nah, sekarang kalau dari Pak Agung sendiri, kalau bekerja enak di mana? Enak di gambut atau mangrove ya? Wah, ini pertanyaan yang sulit dijawab ini, Bu. Siapa tahu sobat ya sama-sama basah, Bu. Kalau basah biasanya enak dua-duanya ya. Iya. Nah, itu dia. Gitu. Ya, sebenarnya ini sulit dijawab, Pak. Sebenarnya juga ada suka dukanya sih sebenarnya. Ya kita menghadapin sama. Kalau di rawa ya kita kejeblos-jeblos sama sebenarnya. Kalau di mana namanya di mangrove kita juga keserimpet juga dengan akar-akar mangrove-nya gitu kan. Itulah sebenarnya ya sama saja menurut saya. Tapi ya, dua-duanya menarik ya, ya ekosistem yang menarik ya. Betul. Jadi jangan takut ya Sobat Iklim yang mau penelitian atau mau jalan-jalan lah ke melihat-lihat ekosistem gambut maupun mangrove ya, itu dua-duanya ekosistem yang menarik ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah tadi Pak Agung bilang bahwa kondisi lahan gambut dan mangrove saat ini tidak baik-baik saja ya, Pak ya. Nah kira-kira nih program pemerintah apa saja yang akan dilakukan oleh BRGM ya dalam rangka menyelamatkan atau mempercepat ya proses degradasi lahan gambut dan mangrove di Indonesia yang akan dilakukan oleh BRGM dulu deh. Baik, program-program ataupun rencana aksi ke depannya ya untuk restorasi gambut ini kita masih menggunakan prinsipnya tadi 3R, Mbak ya. Yaitu rewetting, revegetasi dan revitalisasi. Artinya untuk rewetting itu di situ ada pembuatan sekat kanal, sumur bor, terus nanti yang revegetasi itu seperti penanaman. Dan nanti revitalisasi itu mendukung kekuatan masyarakat seperti apa, dan nanti ada yang namanya desa mandiri peduli gambut. Dan untuk yang di program mangrove hampir sama, fokusnya di rehabilitasi mangrove-nya, itu menanam kembali, terus nanti bagaimana keberlanjutan programnya mangrove tadi. Dan tentu saja nanti ada dukungan juga terkait dengan desa mandiri peduli mangrove. Kalau di gambut itu ada DMPG tadi, terus di mangrove ada DMPM gitu. Dan itu biasanya juga nanti juga ada yang beririsan juga, Pak. Terutama di Kalimantan Barat. Nah, Kalimantan Barat ya, Kalimantan Barat, Kalimantan Riau gitu. Daerah yang memiliki gambut dan mangrove ya. Jadi sama-sama ya. Baik. Jadi memang sudah ada program-programnya ya Pak ya untuk upaya akselerasi pemulihan gambut dan mangrove ini. Nah baik, sekarang saya beralih lagi ke Bu Ati nih, Bu Ati. Kembali ke tema Hari Lahan Basah Sedunia, Bu. Tema tahun ini mengangkat tema It's Time for Wetland Restoration ya. Nah, kenapa sih Bu kok temanya It's Time for Wetland Restoration gitu loh? Apakah sudah separah itu kah gitu sehingga kita harus merestorasinya saat ini gitu Bu? Ya, berdasarkan data yang disampaikan oleh UNEP bahwa pada tahun ini tentu saja mengacu kepada data tahun 2022 lahan basah di dunia di bumi ini 90% dalam kondisi rusak. Wow. Walaupun sebenarnya telah dilakukan pemulihan dari beberapa waktu yang lalu. Sebagai contoh kan adanya BRGM itu sudah sejak tahun 2019 ya. BRG dulu baru BRGM 2019. Nah, demikian juga dengan gambutnya telah dilakukan sejak beberapa, bahkan pemerintah kita concern tentang lahan basah terutama gambut ini sejak tahun 90 sebenarnya. Iya, udah lama sebenarnya Bu ya kita melakukan restorasi itu ya. Tapi why now? Iya, kenapa sekarang gitu? Saya juga bingung. Sekarang gitu ya. Karena 90% tadi harus dilakukan secara intensif, kemudian integratif dalam konteks harus mengajak peran dan kontribusi setiap pihak, semua pihak yang tentu saja berkegiatan di lahan basah maupun
di bumi ini. Kemudian selain itu juga harus dengan langkah yang strategis. Karena kita tahu bersama bahwa namanya lahan itu luasnya ya segitu-gitu, tidak ada pertambahan luasan lahan di bumi ini, tetapi beban dan kemudian harapan atau demand-nya terhadap lahan basah itu tinggi, maka kita harus benar-benar strategis di dalam melakukan pengelolaan yang berkelanjutan. Makanya pada tahun ini harus dilakukan, we have to restore our wetland this year untuk menjadi tema dari peringatan Hari Lahan Basah Dunia. Ya, tadi harus dengan 3 cara. Satu, intensif, benar-benar langkahnya harus gerak cepat dan intensitas tinggi. Kemudian yang kedua harus melibatkan semua pihak, dan yang ketiga harus dengan langkah-langkah yang strategis. Strategis, ada beberapa pilihan alternatif yang kemudian mana yang kita pilih nih yang paling strategis, cara melakukan pemilihannya. Mungkin itu. Oke. Jadi memang tahun ini tuh kayak semacam menyadarkan kita ya Bu ya, bahwa kegiatan restorasi yang telah kita lakukan ini masih belum cukup ya sebenarnya Bu ya. Jadi kita harus tadi 3 langkah tadi ya. Pertama intensif, kemudian melibatkan para pihak dan lebih strategis ya. Nah, sekarang kalau dari KHK sendiri Bu. Nah, akan program-program yang akan dilakukan ke depannya nih ya. Tadi kan Ibu ada 3 tadi ya Pak Bu ya. Nah, apakah ada inovasi-inovasi gitu Bu dalam melakukan upaya pemulihan lahan gambut untuk restorasinya ya. Jadi supaya lebih tepat guna, efektif, applicable gitu Bu di lapangan. Terima kasih. Untuk pemulihan lahan gambut ini kita memperluas jangkauan yang sudah dicapai bersama-sama BRDM tentu saja untuk skala nasional. Kemudian tentu saja dengan target-target yang sudah tertuang di dalam rencana jangka panjang maupun jangka menengah RPJMN dan Renstra kita. Kemudian juga mengacu kepada rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut nasional yang sudah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK 246 tahun 2020 maaf. Kemudian kita tidak hanya sendiri, maksud saya kami dalam lingkup nasional, karena efek dari gerakan Sustainable Peatland Management, lebih lengkapnya adalah Conservation and Sustainable Management ini of peatland ecosystem ini harus dilakukan secara serentak global agar komitmen untuk 1,5 derajat Celcius harus bisa dicapai. Karena Indonesia merupakan memiliki ekosistem gambut terbesar dunia untuk tropis, maka kita mengajak teman-teman partner dari negara-negara lain untuk bersama-sama yang memiliki gambut tentu saja bersama-sama melakukan gerakan untuk conservation and sustainable management of peatland ecosystem. Nah, caranya apa? Satu, melalui lembaga yang disebut International Tropical Peatland Center, ini yang digawangi oleh 4 negara, Indonesia, DRC, ROC, dan Peru. Kemudian kita juga membangun regional network untuk peatland. Ini kami intensif melakukan pelatihan bulan Desember lalu di Indonesia di Riau, kemudian bulan Februari di Malaysia, kemudian bulan Maret kembali di Indonesia, bulan berikutnya lagi di Filipina, terus bergulir untuk menambah banyak negara yang masuk dalam satu kapal untuk conservation and sustainable management of peatland ecosystem. Harapannya dengan langkah-langkah strategis ini maka bisa dicapai aksi nyata untuk kemudian melakukan restorasi 90% dari lahan basah yang rusak tadi dan memiliki benefit yang global dalam konteks biodiversity, perubahan iklim,
baik mitigasi maupun adaptasi dan juga ketersediaan keamanan pangan. Waduh, mantap sekali Bu Ati. Tadi saya mendengar yang menarik ada conservation juga ya Bu ya. Jadi ternyata tidak hanya restorasi, tapi juga kita harus mengkonservasi ya Bu ya. Nah, tadi menarik sekali Bu. Jadi langkah-langkah yang akan dilakukan ya oleh dengan adanya ITPC tadi ya Bu ya. Jadi sekarang jangkauannya kita tidak hanya nasional, tapi juga internasional ya Bu ya, melibatkan negara-negara lain yang memiliki concern yang sama ya Bu ya, untuk penyelamatan ekosistem gambut ini. Mantap Bu. Ya, kalau boleh menambahkan. Silahkan Bu. Kenapa Indonesia berani ngajak-ngajak negara lain gitu ya? Karena Indonesia ini merupakan front runner, pelari yang paling cepat gitu dalam konteks pemulihan ekosistem gambut, sehingga banyak negara yang datang belajar gitu ya untuk bagaimana sih memulihkan ekosistem gambut secara strategis, terutama bagaimana caranya mengengage multi stakeholders karena tidak mudah, dan kemudian bagaimana mengembangkan komitmen nasionalnya karena ada beberapa negara yang komitmennya itu bersifat regional per provinsi gitu, tetapi tidak ada komitmen nasional yang serentak bersama-sama. Tapi untuk Indonesia dengan pimpinan dari Presiden kita Bapak Joko Widodo, ini beliau dengan tegas memberikan komitmen tertinggi dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Kemudian ada kebijakan peraturan yang kemudian ditetapkan, ada rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang ditetapkan. Mungkin itu. Terima kasih. Baik Bu Ati, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat mencerahkan sekali. Selama ratusan tahun, gambut dan mangrove berperan penting sebagai penghasil oksigen dan penyerap karbon dioksida. Kedua ekosistem tersebut diyakini mampu menekan peningkatan suhu bumi dan memperlambat pemanasan global. Lahan basah yang terbentuk dari pembusukan bahan-bahan organik ini memiliki karakteristik yang unik dan menjadikannya sebagai tanah yang istimewa. Gambut yang sehat bermanfaat untuk mengurangi perubahan iklim dan menjadi sumber makanan sekaligus sumber ekonomi bagi masyarakat. Sama seperti gambut, mangrove pun memiliki manfaat luar biasa bagi kehidupan. Mangrove berperan penting dalam mempertahankan kualitas ekosistem perikanan, pertanian, dan pemukiman dari gangguan abrasi serta angin laut yang kencang. Selain itu, mangrove pun dapat dimanfaatkan sebagai ekowisata sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. BRGM sebagai lembaga non-struktural berkomitmen penuh untuk melaksanakan kegiatan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove yang tersebar di 13 provinsi prioritas. Untuk meningkatkan kualitas ekosistem gambut, BRGM dalam kegiatan restorasi gambut menerapkan strategi 3R, yaitu rewetting, revegetation, dan revitalization of livelihood yang diprioritaskan pada 7 provinsi. Keterlibatan masyarakat menjadi peran penting dalam program kerja BRGM sehingga dibentuknya Desa Mandiri Peduli Gambut untuk menciptakan kader peduli gambut yang inovatif. BRGM juga telah membangun alat pemantauan tinggi muka air yang berperan sebagai perekam informasi hidrologis pada lahan gambut. Mangrove pun merupakan aset penting dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dengan menerapkan strategi 3M, yaitu memulihkan, meningkatkan, dan mempertahankan. Kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove diprioritaskan pada 9 provinsi. Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, telah dibentuk pula Desa Mandiri Peduli Mangrove yang menjadi kerangka kerja BRGM untuk mengintegrasikan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan. Selama periode 2016 sampai 2020, BRGM telah merestorasi gambut seluas 835.000 hektar. Dan di tahun 2021, total capaian restorasi oleh BRGM seluas 300.000 hektar. Dalam percepatan rehabilitasi mangrove, pada tahun 2021, BRGM telah merehabilitasi mangrove seluas 34.911 hektar dengan skema padat karya sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam penanganan pandemi COVID-19. Untuk dapat mencapai target restorasi gambut seluas 1,2 juta hektar dan rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektar hingga tahun 2024, BRGM bekerjasama dengan berbagai pihak seperti KLHK, Kemenko Marves, BMKG,
BNPB, BRIN, BIG, dan pemerintah daerah. Pulihkan gambut, hijaukan mangrove, tingkatkan kesejahteraan. Hai Sobat Iklim, kembali lagi di podcast Pojok Iklim bersama saya, Firni Budi Arifanti, dan dua narasumber kita, yaitu Ibu Ati dan Bapak Agung. Baik, Sobat Iklim pasti sekarang sudah lebih paham ya mengenai pengelolaan ekosistem lahan gambut dan mangrove di Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan diskusi kita dengan Pak Agung. Pak Agung, BRGM saat ini memiliki tugas yang cukup berat ya, yaitu merehabilitasi 75.000 hektar mangrove di 4 provinsi. Nah, jadi hal ini sebenarnya sangat terkait juga dengan Hari Lahan Basah Sedunia ini ya Pak ya, rehabilitasi lahan basah. Nah, sekarang bagaimana strategi BRGM untuk melakukan restorasi mangrove di tingkat nasional dalam skala besar ini? 75.000 hektar itu kan lumayan luas dalam waktu 2 tahun lagi ya Pak ya. Nah, itu kira-kira bagaimana strategi BRGM untuk mencapai target itu? Baik, terima kasih Bu Firni. Pertanyaan yang bagus ini. 4 provinsi dengan target 75.000. Yang 4 provinsi itu Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Kita ini merupakan istilahnya target yang sangat besar ya. Tentu kita harus mempunyai rencana-rencana tertentu ya, rencana aksi yang nyata. Itu salah satunya kita harus prakondisi dulu. Prakondisi itu di situ ada koordinasi antar kelembagaan, kementerian, institusi di tingkat pusat. Jadi di sana di prakondisi itu disiapkan dulu data-data nasional itu seperti apa ya. Terus selanjutnya terkait nanti dengan review data yang akan digunakan untuk 75.000 itu seperti apa, yaitu review PMN-nya, lokasi-lokasi targetnya di mana saja, itu nanti di tahap prakondisi, terus pemetaan sosial terkait dengan bagaimana kondisi masyarakat setempat, culture-nya seperti apa, gitu ya. Terus selanjutnya adalah perencanaan, ya. Nanti perencanaannya itu mulai pembuatan detail rancangan kegiatan, terus setelah itu nanti ada partisipatif dari masyarakatnya, jadi dirancang seperti itu. Terus selanjutnya pelaksanaannya, nanti pelaksanaannya itu di tingkat tapaknya itu dengan menggunakan rancangan yang sangat detail. Terus setelah itu terkait dengan bimbingan teknis dan monitoringnya. Dan terakhir adalah pasca kegiatan itu seperti apa. Jadi ada sekuen-sekuennya yang harus dilalui. Jadi prakondisinya, terus perencanaan, pelaksanaan, bimbingan, monitoring, dan pasca kegiatan. Jadi itu harus saling terkait sehingga untuk 75.000 hektar tadi dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan karakteristik wilayahnya itu seperti apa. Gitu, Mbak. Ya. Jadi memang perlu perencanaan yang sangat holistik ya Pak ya, dan terintegratif dari mulai prakondisi, perencanaan sampai pasca tanam ya Pak ya, tetap harus dimonitor. Betul. Tadi Bu Ati menyampaikan bahwa untuk bisa melakukan rehabilitasi yang efektif maka kita perlu melibatkan para pihak ya. Nah untuk mangrove ini terutama ya, kira-kira aktor-aktor mana saja yang harus dilibatkan ya dalam upaya merestorasi mangrove di Indonesia ini? Bagaimana Pak? Stakeholder yang ada di mangrove ini sebenarnya kita merangkul semuanya, mulai dari tingkat pusat, ya, terus pemerintah daerah, terus kelompok-kelompok masyarakat, LSM, ataupun NGO, kita harus rangkul semua, karena ini merupakan kekuatan utama dalam kegiatan rehabilitasi mangrove. Kita tidak bisa melakukan itu kegiatan sendiri saja, tidak bisa. Jadi harus saling bersinergi, terus saling melakukan kegiatan nyata untuk kegiatan rehabilitasi ini, begitu. Ya, jadi tidak hanya mengadakan pemerintah ya Pak ya, karena kita terbatas ya. Dan tadi Bu Ati melibatkan youth juga ya, anak muda nih. Berarti gimana nih BRGM? Rencana melibatkan anak muda juga tidak? Ya. Jadi BRGM juga sama, jadi merupakan semua kita memasukkan semua komponen, semua mulai dari golongan milenial, youth-nya seperti apa gitu. Karena kegiatan rehabilitasi ini tidak bisa, tadi seperti Mbak Firni paparkan tadi, tidak bisa sendirian, tidak bisa hanya dari segi pemerintah saja, tapi mulai harus dari segi masyarakatnya. Masyarakat itu banyak sekali
bagaimana golongan anak-anak muda, golongan-golongan anak-anak usia SD dan lain sebagainya, kita harus segera melakukan edukasi ya, edukasi terkait dengan arti pentingnya gambut dan mangrove tadi, supaya nanti terjadi iklim yang berkesinambungan lah istilahnya, dan pemanasan global bisa kita turunkan dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Baik, jadi di sini peran Sobat Iklim sangat penting ya Pak Agung ya untuk restorasi baik itu gambut maupun mangrove ya. Jadi Sobat Iklim, kita sangat membutuhkan partisipasi Anda semua ya untuk menyukseskan restorasi gambut dan mangrove di Indonesia. Baik, saya beralih ke Ibu Ati. Pertanyaan berikutnya, Bu. Nah, terkait dengan program pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca ya. Kita punya Indonesia's Volunetzing tahun 2030 dan juga target untuk net zero emission tahun 2060. Tadi Ibu Ati secara di awal sempat menceritakan mengenai target pemerintah juga. Nah, sekarang kalau untuk gambut ya Bu ya khususnya, itu bagaimana sih Bu kontribusi gambut ini terhadap tadi target pemerintah untuk mencapai volunetzing dan net zero emission tahun 2060 tersebut? Ya, terima kasih Ibu dan juga Sobat Iklim. Jadi begini, pemulihan ekosistem gambut ataupun konservasi dan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut itu memang mempunyai kontribusi cukup besar di dalam pencapaian Indonesia NDC maupun volunetzing. Kenapa? Ada 3 komponen besar yang di mana gambut itu berkontribusi. Pertama, kalau kita melihat ekosistem gambut tadi saya sampaikan ada vegetasi, tutupan lahan. Tutupan lahan berkontribusi terhadap penurunan gas rumah kaca ataupun juga pencadangan, gitu ya, pencadangan emisi karbon ataupun pencadangan karbon istilahnya. Kemudian yang kedua adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan khususnya dari ekosistem gambut ini mempunyai kontribusi yang besar terhadap emisi karbon. Dan yang ketiga masih dalam konteks tanaman sebenarnya, kalau tadi di tutupan lahan, sekarang di perakarannya. Nah, ini juga memberikan kontribusi terhadap karbon sinknya, baik cadangan maupun emisinya. Kalau kita tidak menjaga dengan baik, maka akan terjadi emisi. Tetapi kalau kita menjaga, itu jenis tanaman apa yang bisa menambah cadangan kita menangkap karbon, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah yang ini menjadi tantangan besar adalah karena tadi saya sampaikan bahwa gambut itu mayoritas adalah air, gitu. Dalam konteks tanah gambutnya karena terendam air, yang harus dijaga adalah tata kelola airnya. Nah, tata kelola air gambut ini berkontribusi sangat signifikan terhadap penurunan gas rumah kaca, baik itu dalam bentuk karbon dari sisi kemudian juga misalnya metannya, ada beberapa parameter greenhouse gas emission-nya yang ada di dalam sana. Kalau kita menjaga dengan baik, maka akan mengurangi potensi dekomposisi dari lahan gambut, kemudian mengurangi potensi emisi. Nah, dalam konteks perhitungan NDC, Indonesia NDC sudah mencakup target capaian dari pengurangan gas rumah kaca dari tata kelola air ini, Bu, di komponen B. Sudah tercapai itu, Bu? Sudah masuk, sudah masuk, kemudian menjadi target, saya lupa angkanya sebentar, saya harus nyontek nih. Ada 2 juta ton ekuivalen yang harus dipenuhi dalam konteks NDC. Kemudian volunetzing, untuk volunetzing gambut ini mempunyai peranan, kita sedang menyusun rencana kerja volunetzing, 2 million
by 2030 untuk yang NDC tadi. Kemudian untuk volunteering kita itu berkontribusi pada 3 komponen. Yang pertama adalah pada komponen 2 pencadangan karbon, itu mulai dari tadi tutupan lahan dan juga menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan. Kemudian pada porsi untuk tata kelola gambut, baik dari revegetasi, rehabilitasi maupun juga rewetting. Nah, ini intervensi ini diharapkan bisa dicapai tahun 2030, tetapi referensinya jelas dari Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut tahun 2019 sampai 2020 sampai 2049 itu sudah jelas angka-angka yang harus dicapai, dan kemudian target-targetnya siapa saja berkontribusi sudah ditetapkan dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun nomor 246 tahun 2020. Nah, sangat jelas dituangkan di sana Pemda berkontribusi apa, KLHK ada beberapa ini untuk gambut ini perannya, mulai dari Direktorat Jenderal PHL, kemudian PSKL, PPKL, kemudian Pemda, karena kita ketahui bersama tidak hanya berada di kawasan konsesi atau tidak hanya digunakan oleh kegiatan konsesi, ekosistem gambut ini juga digunakan untuk penggunaan lain. Jadi termasuk di dalamnya ada masyarakat, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan sejak puluhan tahun yang lalu yang harus kita kelola, semua mempunyai kontribusi. Nah, untuk tingkat masyarakat ini untuk penggunaan lain, koordinasinya ada di Pemda dan juga kementerian yang terkait tentu saja. Jadi semua sudah memiliki peran ya Bu ya untuk mencapai Indonesia's NDC, volunteering dan net zero emission itu ya Bu ya. Sampai pada target angka luasan yang harus dilakukan gitu ya, dan kemudian angka ton karbon yang harus dicapai. Iya. Itu luar biasa sekali ya Bu ya. Itu di tingkat nasional diturunkan sampai ke tingkat provinsi lagi ya Pak ya, Bu ya. Dan juga di tingkat kabupaten. Ya, jadi perencanaannya sudah matang, tinggal implementasinya. Semoga kita semua bisa melakukannya ya Bu ya, untuk mencapai pemantauan. Nah, itu dia. Dan evaluasi ya. Nah, itu dia. Betul, perencanaan sudah dilakukan, tinggal ke depannya bagaimana Bu ya. Baik. Tadi Ibu menceritakan tentang karhutla nih. Ya, jadi sekarang tahun ini diprediksi ya Bu ya akan terjadi musim kekeringan ya yang cukup El Nino ya. Nah, ini saya lihat berbagai jajaran di pihak pemerintah sudah mulai siap-siap nih Bu ya. Termasuk KLHK ya. Dan terkait juga dengan gambut nih. Nah, bagaimana nih Bu kalau boleh menceritakan sedikit saja persiapan dari pihak tempatnya Ibu nih untuk menyambut istilahnya El Nino, menghadapi El Nino tahun ini 2023. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi saya berulang-ulang ya, Sobat Iklim, bahwa gambut itu 90% air. Untuk menjaga, mengurangi atau mencegah terjadinya kebakaran hutan, ada El Nino ataupun tidak ada El Nino gitu ya. Yang penting adalah tata kelola airnya. Nah, sampai saat ini bagaimana cara melihat bahwa tata kelola airnya sudah membaik dan kondisi baik, aman? Kami membangun sistem informasi yang ini merupakan sistem informasi untuk mengelola pemantauan tinggi muka air tanah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, tentu saja juga bersama-sama Sipalaganya BRGM, dengan kalau data yang masuk kepada sistem kami yang disebut dengan SIMATAK, Sistem Informasi Tinggi Muka Air Tanah, ini telah diresmikan Ibu Menteri waktu di Asia Forest Conference ya di Korea beberapa waktu yang lalu. Nah, data tinggi
pemantauan tinggi muka air tanah itu masuk ke dalam sistem SIMATAK kami, SIMATAK minus 0,4 m meter. Ini sebanyak 10.850 titik yang tersebar secara masif. Kemudian datanya masuk, kemudian kita interpretasikan ukuran itu ke dalam kondisi pemenuhan terhadap tinggi muka air tanah yang diwajibkan di dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Apa itu? Kalau di fungsi lindung itu tinggi muka air tanah harus rata dengan tanah, permukaan tanah gambut. Jadi 0 meter ya, 0 cm. Kemudian di fungsi lindung itu berada maksimum paling rendah, ya, paling jauh dari permukaan adalah 40 cm. Kalau lebih dari 40 cm berarti tidak taat terhadap peraturan tersebut. Gitu. Nah, data ini kemudian kita olah, kemudian kita selalu melakukan pemantauan setiap hari. Kalau ada data yang aneh, gitu. Real time ya, Bu? Kenapa? Real time Real datanya? time. Ya. Real time. Kemudian kita integrasikan dengan data satelit imagery yang untuk kemudian mengkonfirmasikan data ini fabricated atau tidak. Gitu. Jadi akan kelihatan. Jadi ada validasi aneh, ya, Bu ya? Gitu, ya. Tapi di satelitnya kok kelihatannya memang agak sedikit terlambat satelitnya begitu. Tetapi paling tidak ini ada yang nggak benar seminggu 2 minggu begitu. Kemudian kita berikan semacam peringatan otomatis dari sistem itu. Nah, sistem ini bisa dilihat oleh publik dengan sistem yang kami bangun, diresmikan di COP27 kemarin di Samelsek oleh Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini namanya SIPEG. I-nya kecil, PPEG, gitu ya. .menlhk.go.id gitu, atau bisa dilihat dari webnya PPKL. Kalau enggak di browse aja di Google SIPEG gitu. SIPEG ya, P-nya 2 Ibu ya. Kemudian di sana akan bisa terlihat kawasan-kawasan yang kalau memenuhi antara 0 sampai 40 cm di bawah permukaan gambut itu warnanya hijau. Kemudian kalau dia tergenang warnanya purple. Kemudian kalau dia berada lebih dari 40 cm itu warnanya warnanya kuning. Kemudian kalau dia lebih dari 80 sampai 1 meter itu warnanya merah. Lebih dari 1 meter itu warnanya hitam. Jadi ada warna-warna yang bisa dilihat. Nah, ini data yang ada. Kemudian bagaimana? Kemudian itu menjadi early warning system kita bahwa di sini merah berarti ini harus jaga-jaga nih gitu. Kita kondisikan dengan perakiraan curah hujan. Itu bisa kita lihat dalam 2 minggu ke depan dari sistem yang ada di SIPEG tadi. Jadi semua bisa lihat. Sudah terintegrasi ya? Ya, sudah terintegrasi. Ini merah, kemudian 2 minggu lagi akan hujan gitu. Tetapi tetap berarti kalau sudah merah ya tetap harus dicek nih ada yang bocor ini gitu, sekat kanalnya begitu. Karena kanal-kanal buatan yang ada di ekosistem gambut itu untuk sebenarnya adalah melakukan budidaya yang tidak ramah gambut. Jadi gambut ini kan basah, budidaya tanaman yang nggak bisa basah-basah itu akhirnya dipaksakan, kemudian dibocorin gitu airnya ke drainase sungai, ya, di drainase. Nah, untuk mengembalikan kesehatan gambut ini harus ditutup lagi sekatnya. Nah, kemudian budidayanya ya harus budidaya yang tanaman endemik yang memang tidak hanya kayu-kayuan yang produksinya lama, tetapi juga tanaman yang bisa menghasilkan ekonomi dalam waktu dekat gitu. Nah, kemudian kalau dibocorkan dan kering ya harus dicek gitu. Kalau perusahaan pemegang konsesi punya kewajiban untuk itu. Jadi kita langsung bersurat secara sistem mereka sudah ada yang sudah melakukan pemulihan itu ada data interaksinya langsung ke dalam database itu. Kalau dia datanya ada yang cenderung turun terus airnya dia akan
kita berikan surat secara elektronik dari sistem tadi, atau kemudian kalau ini kok nggak ada perhatian, ya sudah kita telepon, kita panggil, tolong dicek gimana. Dan kami pun sebenarnya dengan menggunakan data satelit bisa melakukan pemantauan terhadap posisi-posisi sekat kanal yang sebenarnya ada yang bocorin apa enggak gitu. Kadang-kadang sekat kanal ini for some extent gitu ya, kemudian dirusak karena buat jalan, transportasi dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kelihatan dari peta satelit. Mungkin itu dan ini bisa dibuka atau bisa dilihat oleh teman-teman pojok iklim dengan sistem tadi. Oke, jadi bisa lihat di cipec.menlhk.id ya. Nah, data itu juga sistem itu juga sudah terintegrasi dengan Sipongi. Oh jadi, ya, Sipongi ya. Manakala Sipongi itu apa Ibu untuk teman-teman pojok iklim? Sistem informasi kebakaran hutan ya. Cuman panjangannya apa kok saya malah nggak hafal. Peta hotspot di sana, ya. Gitu ya. Jadi kita bisa melihat dari sistem Sipongi, dari Sipek tadi bisa ngeklik juga ke aplikasi Sipongi untuk posisi hotspot itu ada di mana saja, dengan tentu saja akurasi data yang high level, kemudian medium level, kemudian low level, tergantung karena beberapa satelit yang kita pakai dengan akurasi data yang berbeda-beda. Nah, ini bisa kita lihat, kemudian kita plot apakah ini ada di kawasan gambut atau bukan. Selama ini yang sudah dilakukan intervensi baik oleh KLHK maupun BRGM, begitu kita lihat Siponginya, kita overlay dengan kawasan intervensi, itu tidak terjadi kebakaran hutan. Paling ada beberapa yang bandel gitu ya di lahan masyarakat biasanya. Itu biasanya di hilir dari posisi, jadi gambut itu kalau tadi dibilang ekosistem gambut atau itu merupakan satu kesatuan hidrologis gambut. Indonesia mempunyai 865 KHG dengan luasan 24,66 juta hektar. Gitu ya. Catat ya, Sobat Iklim. Ya, ekosistem gambut KHG itu apa? Jadi kalau tadi dijelaskan, kalau gambut itu biasanya berada cekungan. Batas kesatuan hidrologis gambut itu 2 sungai atau sungai dengan tadi mangrove atau pesisir ataupun gambut dengan laut gitu ya. Kemudian antara sungai, kemudian di sini ada gambut, kemudian di sini ada sungai lagi ataupun mungkin pesisir atau kemudian rawa ataupun kemudian juga pantai laut begitu ya. Nah, yang di tengah ini dalam bentuk gundukan ke atas dan ke bawah. Yang isinya air. Nah, kemudian ada yang namanya kubah gambut, ada puncak kubah gambut, kemudian ini berada pada fungsi lindung, kemudian akan turun ke bawah ke hilir. Nah, kemudian yang biasanya sering terjadi kebakaran ini di bagian hilir-hilirnya. Itu biasanya yang penggunaannya adalah untuk APL. Nah, ini yang kadang-kadang tata kelola airnya masih harus dikejar. Untuk perbaikannya, PR yang berat ini 10 provinsi di sini gitu. Kalau kami 9 provinsi karena 19 provinsi yang mempunyai gambut di Indonesia. Mungkin kurang Jadi ada lebihnya. 19 provinsi dan kita bagi 2 ya, sebagian untuk dikelola BRGM, sebagian lagi oleh KLHK ya. Untuk restorasinya. Iya. Jadi kalau kita mendengarkan cerita dari Bu Ati ini sebenarnya peran antisipasi pemerintah ya untuk mencegah terjadinya karhutla dan juga untuk mencapai target-target iklim ya, apakah itu NDC, Volunetzing, kemudian net zero emission itu sudah sangat terprogram dan direncanakan sedemikian rupa ya Bu ya. Tinggal nanti implementasinya seperti apa dan nanti monitoringnya ya pasca implementasi tersebut. Kita harapkan sih semuanya bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan monitoringnya bisa dilakukan dengan sistem Sipek tadi dan itu satu-satunya yang ada di dunia. Nah, tuh. The first Sipek ya. Jadi tolong ya Sobat Iklim coba dicek ya. Dengan berbagai bahasa yang ada di dunia, boleh bisa pakai bahasa Vietnam. Wah, menarik tuh Bu. Ya, bagus. Ya, bagus sekali ya. Inggris, Indonesia, Filipina, Tagalog. Oke, menarik sekali Bu.
Terima kasih banyak Bu Ati atas penjelasannya yang sangat komprehensif nih. Baik, kalau gitu saya beralih ke Pak Agung ya, Pak Agung ya. Tadi kan Bu Ati bercerita tentang bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan oleh KLHK dalam rangka capaian NDC, follow net sink, dan juga net zero emission. Nah, kemudian untuk BRGM sendiri ya, terutama khusus untuk mangrove karena Bapak sekarang di bagian mangrove ya, itu bagaimana Pak? Bagaimana BRGM mengarus utamakan ya program-program mangrove ini dalam rangka itu mencapai NDC, follow net sink, dan juga untuk net zero emission? Karena pasti harus ini kan seiring dengan program pemerintah ya. Sebenarnya hampir sama dengan gambut ya, Mbak Firni. Kita ada tools, terus ada program, terus nanti ada realisasi seperti itu. Intinya seperti itu sebenarnya. Programnya tentu saja kita adalah tadi mempertahankan mangrove yang sudah ada, terus memulihkan yang mangrove-mangrove yang mempunyai degradasi agak tinggi. Terus meningkatkan mangrove-mangrove yang ada degradasinya, misalnya kerapatan sedang, kerapatan rendah kita tingkatkan seperti itu. Nah, setelah itu tentu kita harus ada tools juga, tools untuk bisa bahwa kegiatan kita ini selalu dimonitoring. Tadi mungkin di mangrove, di gambut itu ada namanya Cimatak, terus di BRG itu ada namanya Sipalaga, terus dikombin menjadi suatu sistem informasi, dispesifikkan. Kami di mangrove juga sedang membuat seperti itu, Mbak. Mengaca kepada bagaimana susahnya dulu, ya Bu ya, susahnya dulu itu kita memonitoring, kita waktu itu program ada, tapi bagaimana cara memonitoringnya untuk mencapai tadi net sink tadi itu kan harus dibuktikan ya. Nah, buktikan dengan tools tadi. Tanpa istilahnya tanpa ke lapangan kita sudah bisa melihat dengan satu indikasi-indikasi. Nah, itu perlu tools tadi. Tools masih kita coba on progress itu seperti apa. Walaupun kita masih menggunakan web pen tahun kemarin, kita juga sudah ada. Nah, terus ke depannya intinya kita ada suatu verifier tadi, suatu verifier artinya ada kondisi yang terdahulu, baseline-nya kita bangun seperti apa, sehingga kita nanti ke depannya bisa memunculkan bahwa ini nilainya sudah sudah sesuai dengan sesuai target, begitu Mbak. Itu. Oke, jadi kita perlu mengembangkan tools tadi ya untuk monitoringnya, dan kalau saya sih berharap mudah-mudahan bisa ada tools yang sama ya yang akan dilakukan oleh BRGM dan KLHK ya, supaya satu pintu ya. Betul. Ininya ya, jangan terpisah gitu, jangan dua aplikasi yang terpisah sehingga kadang-kadang kita bingung nanti. Betul, untuk bisa menentukan bagaimana ini capaiannya. Iya, supaya kalau dari segi nasional kita ingin melihat datanya itu memang sama data dari KLHK dan BRGM gitu ya, Pak ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih terintegrasi ya semua sistem dan lain sebagainya gitu. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi sedikit lagi untuk Pak Agung nih. Kira-kira bagaimana sih kalau kita lihat di mangrove ini kan banyak konflik juga ya, tenure dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk meningkatkan kesadaran ya di antara para pihak ini bahwa menjaga mangrove itu penting loh gitu. Brief aja Pak, silakan. Baik, Mbak. Ini diperlukan pertama sosialisasi ya sebenarnya. Sosialisasi seperti mulai dari tingkat pusat, terus tingkat daerah, tingkat tapak dan sebagainya. Terus yang kedua adalah edukasi. Ini yang penting nih. Edukasi terkait dengan salah satunya mungkin memasukkan kurikulum terkait dengan rehabilitasi mangrove dan restorasi di muatan lokal, misalnya seperti itu. Ini sudah ada di Kuburaya. Ini ada di tingkat lokal juga. Ini akan dikembangkan lagi, mungkin di tingkat-tingkat sekolah SMA, mungkin perguruan tinggi dan lain sebagainya. Karena ini penting sekali. Sejak dini kita harus menanamkan kesadaran terkait dengan menjaga hutan, menjaga mangrove, menjaga gambut. Kalaupun sosialisasi mungkin hanya terbatas beberapa waktu, terus kemudian lupa. Tapi kita harus mulai juga dari hal-hal terkecil, dari mulai anak-anak kita. Muatan-muatan harus segera dimasukkan ke situ. Betul. Supaya kesadaran nanti ke depannya mereka lebih care dan bagaimana cara menanganin konflik-konflik istilahnya lingkungan itu seperti apa, dan mereka akan lebih wise gitu. Ya, betul. Jadi pendidikan sejak dari dini itu ya sangat penting ya.
Betul sekali. Nah, sebelum kita menutup, mungkin saya ingin meminta closing statement nih dari Bapak dan Ibu. Kita mulai dari Pak Agung aja karena mikrofonnya ada di tempat Bapak. Silakan Pak Agung, closing statement dari Bapak. Baik, kalau saya closing statement dari saya, kita harus menjaga semua komponen lingkungan, baik itu gambut, baik itu mangrove ya, karena ini merupakan titipan anak cucu kita. Kegiatan nyata harus kita lakukan. Ngomong memang gampang loh, tapi melaksanakan sangat susah sekali. Nah, ini untuk melakukan itu diperlukan dukungan semua pihak, semua komponen, dan kegiatan kita harus integrated dan holistik, serta kita mempunyai tema-tema tertentu yang bisa kita kita kembangkan, dan kita bisa istilahnya membangkitkan semangat untuk melakukan kegiatan rehabilitasi dan restorasi di Indonesia ini. Itu. Baik, terima kasih banyak Pak Agung untuk closing statement-nya. Baik, untuk Bu Ati, bagaimana Bu closing statement-nya Bu? Silakan. Baik, terima kasih untuk Sobat Iklim dan semuanya yang menyaksikan podcast ini tentu saja. Dan kami juga menghimbau semua pihak dalam rangka Hari Wetlands Sedunia 2 Februari 2023, mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Karena mengelola gambut senyum disambut. Mengelola gambut bukan berarti kita harus melihat agar gambut tidak dikutik-kutik, tidak dilakukan kegiatan apapun agar aman, tetapi kemudian masyarakat terlantar. Tetapi mengelola gambut, senyum disambut, berarti mengelola gambut, masyarakat, kita semua sejahtera dengan mengelola gambut. Terima kasih ya. Baik, terima kasih banyak Sobat Iklim. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada dua narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Ati dan Bapak Agung. Bapak Agung dan Ibu Ati ini telah memberikan pencerahan yang sangat luas sekali ya kepada kita mengenai pentingnya pengelolaan lahan gambut dan mangrove di Indonesia dalam aksi mitigasi perubahan iklim. Dan kita tahu bahwa kedua ekosistem ini juga merupakan ekosistem yang sangat penting, dan nanti tanggal 2 Februari kita akan memperingati Hari Lahan Basah Sedunia. Sehingga mari Sobat Iklim kita sama-sama menjaga ya kedua ekosistem ini sebagai upaya kita semua ya, tanggung jawab kita ya sebagai manusia ya, bagaimana kita bisa mempertahankan ya ekosistem yang sangat penting ini ya untuk anak cucu kita ya di masa yang akan datang. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa kegiatan pojok iklim lainnya ya dapat Sobat Iklim ikuti setiap hari Rabu pukul 1.30 siang hingga 3.30 yang berupa talk show, podcast, podcast tapak, dan pojok iklim goes to campus. Ya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan pojok iklim yang Sobat Iklim dapat ikuti setiap hari Rabunya. Dan untuk itu kami juga mengajak Sobat Iklim untuk bisa mengikuti diskusi pojok iklim minggu depan dengan tema Progress Indonesia's Financing 2030. Dan sebelum saya menutup, izinkan saya mengucapkan pantun. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian podcast kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Saya Firni Budi Arifanti undur diri.